Jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28. Kitab Amsal pasal 1 ayat 28. Sebelum kita membaca, mari kita tunduk kepala, kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan telah dibentangkan di atas tangan kami Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan, Tuhan memberkati kami agar firman itu tidak lalu hilang begitu saja dari setiap pendengaran kami, tetapi firman itu mau mendapatkan tempat yang berarti dalam setiap langkah hidup dan juang kami, sebagai petunjuk, sebagai penuntun dalam setiap kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Amsal pasalnya yang ke-1 ayat 28 di sana diperkatakan demikian. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari Amsal pasal 1 ayat 28, di mana ayat ini mau memperingatkan tentang bahaya ketika kita menolak pimpinan Tuhan. Mengapa? Karena ayat ini mau mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Nah, ketika krisis hidup itu tiba, ketika kita ada dalam pergumulan yang mungkin kita panjatkan kepada Tuhan tapi tidak didengar, maka pasti kita akan putus asa. Kita pasti ada dalam penyesalan. Kenapa baru ada hal-hal yang mungkin mengganggu kehidupan kita ketika kita ada dalam kesulitan baru kita mau mencari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu firman Tuhan mau mengingatkan kita pada ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33, tetapi terlebih khusus ya, di ayat yang ke-28 dia bilang, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi aku tidak akan menjawab. Karena apa? Ketika Tuhan bilang, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih mencintai keadaanmu itu. Ketika kita ada dalam sebuah keadaan yang mungkin bagi kita stabil, kita tidak mengindahkan Tuhan, kita tidak mencari apa yang menjadi nasihat daripada hikmat itu sendiri. Nah, ketika kita ada dalam suatu keadaan yang terpuruk, ketika kita ada dalam suatu keadaan yang membuat kita ada dalam sebuah keputusasaan, ketika kita berseru kepada Tuhan dan ketika apa yang menjadi seruan kita tidak mungkin didengar menurut kita manusia, maka kita putus asa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hikmat itu harus dicari, bukan hanya dicari, tetapi firman katakan ketika kita mau menghidupinya, maka kehidupan kita ada dalam sebuah kekekalan. Nah, karena itu hikmat itu harus dicari, hikmat itu harus dihidupi, bukan nanti kita cari hanya saat kita membutuhkan pertolongan yang darurat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, kebanyakan orang atau mungkin saya dan Bapak Ibu, ketika kita sedang ada dalam keadaan yang terdesak atau mungkin kita ada dalam keadaan yang situasi yang sulit, di situ baru kita ingat akan Tuhan. Di situ baru kita mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu tertimpa masalah berat dan jalan terasa sangat buntu dalam kehidupan kita, di situ baru kita mau menghampiri Tuhan dengan sebuah ratapan dan berlinang air mata. Kita rela berdoa semalam-malaman dan hampir di setiap jadwal peribadahan. Mungkin kita rela untuk terus datang dan mencari Tuhan. Kita berharap sesegera mungkin mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan. Namun begitu masalah itu mungkin teratasi, sakit penyakit mungkin itu sembuh dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, ekonomi keluarga kita mungkin dipulihkan, dan tentunya segala sesuatu mungkin dia kembali berjalan dengan baik dan normal. Terkadang kita tidak lagi gigih mencari Tuhan, semangat kita mencari Tuhan perlahan mulai redup, roh pun tidak lagi menyala-nyala bagi Tuhan. Bahkan dikategorikan ibadah kembali dilakukan dengan asal-asalan dan sebatas sebuah rutinitas,
setiap peribadahan yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini realita dalam kehidupan kita. Kita lebih mencintai apa yang menjadi pribadi kita. Kita lebih mencintai apa yang menjadi pola pikir kita. Tapi kita tidak pernah mencari Tuhan dalam setiap roh dan kebenaran. Karena itu dengan melihat keadaan yang seperti itu, maka ketika kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dibuatkan oleh Yesaya, Nabi Yesaya, ini begitu benar, bahwa bangsa ini dikatakan dalam kebenaran firman, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita lupa dengan semua yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita lupa untuk kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas nafas hidup yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh 10 orang kusta ketika sakit penyakit mereka ditahirkan. 9 orang dari 10 itu yang datang dan pergi untuk berterima kasih kepada Tuhan. 9 dari 10 orang yang diselamatkan Tuhan dari penyakit kusta, yang pergi begitu saja, dia meninggalkan Tuhan tanpa mau mengucap syukur, tanpa mau berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ini realita juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ditolong oleh Tuhan, ketika kita diampuni oleh Tuhan, kadang kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan dia mau katakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari jangan kita mau mencari Tuhan hanya dikala kita perlu saja. Jangan kita mau mencari Tuhan hanya dikala kehidupan kita terdesak dengan berbagainya persoalan yang datang silih berganti dalam hidup ini. Tapi marilah kita mau cari Tuhan di segala keadaan hidup kita, baik itu dalam keadaan kelimpahan, baik itu dalam keadaan kekurangan, baik itu dalam keadaan kita yang sehat, bahkan juga sakit, baik itu dalam keadaan kita yang penuh dengan berkat, ataupun dalam kehidupan yang penuh dengan krisis. Mari kita mau mencari Tuhan. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena dikatakan berbahagialah orang yang tetap setia mencari Tuhan dalam segala keadaan hidup ini. Karena berkat penyertaan Tuhan selalu menjadi milik bagian dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang menjadi gunung batu dan keselamatan dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami dari kebenaran firman. Kami jujur di hadapan Tuhan Allah. Terkadang realita itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga menjadi orang yang lalai. Kami menjadi orang yang masa bodoh. Namun ketika kami tertimpa dengan segala macam yang membuat kehidupan kami terhimpit dalam sebuah persoalan hidup, kami jujur, terkadang di situ kami mengingat Tuhan. Kami berseru dan berserah kepada Tuhan. Namun bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak. Kuasa Tuhan sungguh ajaib. Terima kasih untuk kebenaran firman yang selalu mengingatkan kami, menegur iman percaya kami, bahkan menguatkan kami untuk kami mau tetap mencari Tuhan dalam setiap keadaan hidup dan kehidupan kami. Maka terpujilah nama Tuhan Allah yang selalu menjadi gunung batu dan keselamatan dalam hidup dan kehidupan ini, hari ini, esok, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.